Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Kehidupan seorang manusia pasti beragam. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, dan ada yang di atas. Yang di bawah memiliki takarannya, yang di tengah memiliki ketakarannya, dan yang di atas juga memiliki takaran kehidupannya sendiri. Namun, di antara orang-orang yang berada di bawah, di atas, atau di tengah, mereka pasti menemui sebuah hal. Semua Bani Adam pasti menemui ini. Apa itu? Yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa saya sangat yakin, sangat pede bahwa kita manusia pasti menerima atau menemui yang namanya ujian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman kepada kita. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ahasiban nasi an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa kita dibiarkan tidak melakukan apa-apa? Kita beriman, kita tidak melakukan apa-apa, dan kita tidak diberikan ujian di dalamnya. Bahwa di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah clue kepada kita bahwa semua manusia pasti akan menemui yang namanya ujian kehidupan. Ujian kehidupan ini beragam. Ada yang mudah, ada yang easy, middle, hard. Ada yang mudah, menengah ke atas, ada yang di atas sudah sangat-sangat susah. Namun di setiap ujian pasti ada jawabannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian tanpa memberikan solusi di dalamnya. Namun, kalaulah kita melihat di akhir zaman ini, banyak di antara manusia-manusia yang berputus asa dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tayasu min rauhillah." Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan solusi terhadap ujian-ujian kita. Jika kita terbang ke Jepang, kita lihat tatkala mereka sudah putus asa, mereka stagnan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, kita lihat di sana apa yang dilakukan? Harakiri, membunuh dirinya. Karena mereka sudah bingung harus melakukan apa-apa. Dan jikalau kita terbang kembali dari Jepang ke Jakarta, kita akan melihat bahwasanya tingkat bunuh diri cukup tinggi ada di Jakarta. Oleh karena itu, untuk mencegah harakiri, untuk mencegah bunuh diri, untuk mencegah putus asa di dalam menghadapi ujian, apa-apa saja yang harus kita lakukan, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, bahwasanya kita harus mengetahui mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa seluruh Bani Adam pasti akan menemui yang namanya ujian. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ujian bagi kita. Karena ingat, Allah memberikan kita ujian untuk memberikan pelajaran kepada kita. Kata Allah, apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan apa yang bagi Allah baik, maka sudah baik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui dan kita tidak mengetahuinya. Saudaraku,
Di sini bisa kita lihat bahwasanya kebaikan bagi Allah sudah pasti baik bagi kita. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pasti baik bagi kita. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakan bahwa ujian yang saya hadapi saat ini adalah kebaikan dari Allah untuk diri saya. Yang kedua, jikalau kita sudah tahu bahwa ujian itu baik bagi kita, kita harus melakukan upaya, kita harus mempunyai senjata agar kita bisa keluar dari zona ujian tersebut. Apa senjatanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan beriman kepadaku," kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ista'inu bis-sabri was-salah." Mintalah kepada aku. Bagaimana caranya? Dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Jika kita melepas salat kita, maka kita tidak memiliki senjata apa-apa untuk menghadapi ujian, apalagi menghadapi kehidupan yang begitu keras. Maka mari kita perbaiki sholat kita. Jika kita sudah sholat, maka kita sabar. Karena sabar adalah senjata paling ampuh untuk bisa melewati fase-fase ujian. Yang ketiga dan yang terakhir, jika kita sudah tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, kemudian kita sudah punya senjata untuk bisa melawan ujian tersebut, maka kita harus mengantongi, kita harus memiliki sebuah kunci terakhir untuk bisa keluar dari zona keterpurukan di dalam ujian. Apa itu? Yaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di luar sana mereka yang sudah pede, mereka yang yakin yakin mereka. Tatkala mereka sudah sholat, mereka sabar, wes selesai, masalah gue selesai. Mereka salah. Siapa yang memberikan ujian kepada mereka? Yang memberikan ujian kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa senjata yang harus kita miliki terakhir ini, kunci dari kesuksesan dalam menghadapi ujian ini adalah tahu bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Kata Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, katakanlah kepada hambamu, katakanlah kepada hambaku, katakanlah kepada umatmu bahwasanya anni fa inni qarib, bahwasanya tatkala mereka bertanya kepadamu tentang keberadaanku, jawablah, aku sangatlah dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Mereka berdoa kepada aku dan aku membalas doa-doa mereka. Bahwasanya kita lihat di dalam surat Al-Baqarah di juz 2 halaman 8, di akhir halaman Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah membocorkan sebuah rahasia bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dan Allah selalu menjawab segala doa-doa kita. Salah satunya, bagaimana Allah bisa menjawab doa-doa kita? Allah turun di sepertiga malam untuk menemui hambanya. Allah sangat dekat dengan kita di sepertiga malam untuk menemui hambanya. Maka daripada itu, mari kita manfaatkan 3 kunci ini, mengetahui apa itu ujian yang diberikan oleh Allah dan apa faedahnya, kemudian sabar dan sholat, dan terakhir kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ujian tersebut kepada kita. Inilah yang bisa saya sampaikan karena sudah mau isya di sini, jadi saya harus pamit undur diri sebelum 10 menit juga. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harimau mengaum di pegunungan, citah pun lari ketakutan. Mohon maaf atas kesalahan, pantang pulang sebelum berpamitan.